Kemarin kita sudah bersepakat untuk dari masing-masing dari masing-masing poin ini untuk dipilih oleh para mahasiswa dan dicobalah dibuatkan makalahnya. Nah, makalahnya dalam format artikel jurnal. Tuh. Bedanya kalau dulu kita bikin makalah waktu S1 judul NIM, kalaupun mau ditambah jurusan lah, jurusan atau prodi kan gitu ya. Nah, sekarang robah menjadi seperti ini nih. Ya. Jadi mana sih Pak Anton Josel itu? Ah, ini Josel ya. Nah, Josel. Ini pakai aplikasi LaTeX. Ya. Online editornya online, Overleaf. Ibu Bapak silahkan registrasi gratis untuk berlatih menggunakan aplikasi itu. Ya. Nah, kritik literatur, ini saya udah kirim ke sini nih. Atau perasaan di hash juga sudah saya kirim ya. YouTube menyapa kelas. Oh belum. Ini belum. Ada 19 itu. Ya? 19 silabus. Ya itu. Berarti nanti ada digabung. Oh, ternyata tidak ke YouTube. Ini pembagian apa ya? Gimana? Nama-nama di bawahnya pembagian apa ya? Itu. Kelas A ya. Itu kelas A. Ya. Jadi ya silakanlah. Jadi kan sejak SD kita dikasih soal menjodohkan ya. Nama negara, di sini ada gambar bendera merah putih biru dan lain sebagainya. Ternyata dipakainya sekarang. Iya kan? Nama saudara ini silabus, silakan pilih. Ikan gitu kan? Iya. Jadi baru kepikiran. Juga pada kelawan. Nah ini ya. Ini petunjuk registrasi untuk menggunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Oke. Ini ya. Oke. Jadi bagaimana registrasinya? Nonton aja lah ya. Nonton ini yang jelas ini adalah di antara ya. Nah, tapi kemampuan Ibu Bapak Saudara Mendeley, Zotero itu sudah tak perlu diragukan lagi. Nah, ini nama jurnalnya, ini ekonomik maksudnya ya. Oke. Nah, ini dipakai template kemarin saya presentasi di depan orang Kuala Lumpur itu, orang University Malaya. Nah, ini ya. Ini Linda Novianti ini adalah pemilik naskah. Jadi posisi Ibu Bapak Saudara nanti posisinya di Linda. Nah, ini Pak Anton kok ada gambar UIN. Apa maksudnya? Nah, maksudnya oke, mari kita lihat ya. Terlihat muncul HTTPS. Iya. Nah, itu. Jadi efisiensi. Jadi meskipun saya tetap di komen ya kemarin itu tidak dalam acara, tapi setelah selesai acara Pak Anton belum lazim. Ya, memang belum lazim. Tapi di beberapa jurnal yang bereputasi internasional sudah mulai dilakukan. Ini gambar apa ini?
email. Tuh. Mail tuh 1530 sekian 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 @student.winsgd.ac.id, dan itu email ibu bapak selaku mahasiswa sudah punya. Di salam ada tuh otomatis mestinya. Tolong cek salam barusan buka salam. Nah, tolong cek. Ya, jadi gimana caranya dapatnya? Yang sudah bayar UKT keluar gitu, gitu ya. Tolong gunakan itu. Nah, terus ini apa? Ini Orchid ID. Kenapa harus punya Orchid? Agar tidak ada nama palsu sebagai penulis. Kok bisa nama palsu? Nah, ini afiliasi ya, Win. Ini email, ya. Ini identitas peneliti, ya. Kok bisa nama palsu? Bisa. Contohnya Inul Daratista pernah menulis. Jadi nama Inul itu digunakan orang. Afiliasinya Institut Dangdut Indonesia. Alamatnya Jalan Tersesat 1000. Terbit di jurnal terindeks Scopus. Dikutip oleh penulis berikutnya. Terbit juga di jurnal terindeks Scopus. Tahun 2011-an. Gitu. Nah, mari kita lihat. Ya, contohnya. Jadi kuliah sekarang tidak materi ya. Materi itu udah beres lah. Ya, itu. Materi itu udah beres, ngapain kuliah materi di S2? Di S1 kuliah materi itu. Setuju Pak Prof? Ya, kuliah di S2, kuliah materi, tinggal baca materi itu. Ya. Nih, ini yang kemarin saya tampilkan ini ya. Ini, nah ini ya. Jadi menjaga tradisi dan tanggung jawab akademik. Kenapa harus publish? Karena hanya ada dua kemungkinan, publish or perish. Itu ya, hanya ada dua kemungkinan. Itu. Kita jadi pemenang atau jadi pecundang. Publish itu pemenang, perish itu pecundang. Nah, gitu. Kok sadis gitu, Pak Anton? Ya, biasa, provokator. Pertemuan pertama kan harus provokasi dulu, gitu kan. Sesi 2. Materi sesi 2. Kayaknya kalau nggak di 2, di 3. Nah, oke, strategi. Nah, ini ya contoh-contoh artikel. Jadi kalau Nabi ditanya bagaimana engkau sholat, au kama qala rawi ya, Nabi menjawab, shollu kama ra'aitumuni usolli. Kalau saya ditanya bagaimana menulis artikel jurnal, jawabannya uktubu kama ra'aitumuhum yaktubun. Lanjutin lah. Yang begitu-begitu itu masa nggak bisa lanjutin? Uktubu, tulislah oleh kalian artikel itu kamar ra'aitumuhum yaktubun, sebagaimana kalian lihat orang lain menulis. Jadi gimana? Lihat aja yang sudah terbit, ikuti gitu. Oh kayak gini yo, bikin abstrak gitu, gitu. Karena bagi saya siapapun yang pernah menulis skripsi itu pasti bisa menulis artikel. Itu yang Linda itu dari skripsinya. Yang Linda yang tadi itu. Nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat. Oke. Kayaknya bukan di materi 2. Di sesi 3. Ntar. Sesi 3. Sesi 3. Iya. Nggak usah dilihat, Pak. Lihat itunya aja nanti, Pak. Kan saya nggak nyuruh lihat isi Google Drive saya. Nih, Pak. Nah, di sini ya. Ini kita itu di sini. Nah. Jadi sebelum how mestinya why dulu ya, tapi nggak apa-apa lah. Ini asumsi untuk autor, untuk kita punya bahan. Dari mana skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian. Jadi karena Ibu Bapak sekarang S2 dan pasti sudah menulis skripsi, ya punya bahan dari situ. Ada tuntutan.
Ada needs driven-nya apa, bisa akademik, bisa non akademik. Ya, akademik yaitu tadi kayak Wildan, bahkan administratif akademik gitu ya, jangka pendek syarat munakosah, jangka panjangnya menyebarkan ilmu, ya, apa istilahnya, iya menyebarkan ilmu ya. Non akademiknya finansial. Kok bisa? Bisa lah, ibu bapak. Jadi habis nanti mata kuliah ini ya, ibu bapak daftar Orchid ID yang tadi itu ya, itu sehingga nanti tinggal diklik muncul tuh. Sehingga dan kita bisa memasukkan tulisan kita, daftar tulisan kita yang sudah terbit, mulailah dari skripsi, skripsinya masukkan situ. Ini undergraduate thesis ya, atau bachelor thesis. Tuh, seperti itu. Jadi finansial apa? Jadi waktu ini pengalaman, sekedar berbagi pengalaman aja ya. Waktu saya pertama kali terbit itu ada email masuk. Jadi orang yang boleh jadi ke email palsunya Inul itu juga ada yang ada yang masuk ya, cuman ya saya namanya juga palsu kan gitu ya. Dua, pertama minta tulisan, yang kedua bersediakah jadi reviewer. Tidak disebut di situ harganya berapa. Ya, dan biasanya reviewer itu gratisan. Tapi ketika saya sebagai dosen punya bukti saya sudah mereview, maka tugas saya selaku dosen, satu poin terselesaikan. Itu ya. Jadi Bu Bapak nanti jadi fungsional apapun, bahkan sekarang penghulu aja harus menulis. Penghulu, pokoknya fungsional KUA itu harus menulis itu. Saya kemarin melatih guru SD sekota Bandung. Ya. Ada YouTube-nya mana? Bentar. Ada YouTube-nya ya. Jadi saya melatih guru SD sekota Bandung. Ah ini nih. Zotero kelas KTI Kemenak Kota Bandung. Ini guru SD nih. Sekarang guru SD wajib menulis. Itu. Dan dari mana bahannya? Dari skripsi masing-masing. Dari tesis masing-masing. Karena sekarang guru magister, guru wajib magister. Oke. Ya. Jadi ini. Oke. Nah, jadi ketika kewajiban dosen terpenuhi, tunjangan fungsional cair. Iya kan begitu. Nah, duduk aja dulu. Ya, itu. Jadi itu ya, Ibu Bapak, Saudara, satu kali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Ya, bisa bermacam pulau lah. Al-ibrah bil ma'ani la bil alfaz ya. Itu maksudnya ya. Al-ibrah bil ma'ani la bil alfaz. Oke, sekarang kita lihat. Nah, jadi ini prosesnya nih. Prosesnya. Nah, posisi kita di sini nih. Autor. Kirim. Ini OJS ya. Nantilah urusan OJS-nya belakangan ya. Nah, ini. Yang jelas inilah alur naskah kita itu dibaca oleh reviewer. Ya, dan reviewer memberikan komentar, bahkan memberikan keputusan penilaian yang nanti dipertimbangkan oleh editor in chief. Di sini nih. Apakah jadi terbit atau tidak. Jadi keputusan tetap ada di tangan editor in chief. Tapi reviewer wajib memberikan komentar. Wajib memberikan opini. Itu maksudnya apa? Maksudnya tidak ada klaim kebenaran sepihak. Oh ya. Ini perlu saya tegaskan di sini. Kenapa? Karena kita PTKI, Perguruan Tinggi Keagamaan. Ada I belakangnya. Karena Kemenak nggak hanya ngurus yang I itu. Ya, Kemenak itu punya PTK H, PTK K, PTKP, PTKB, yang belum ada itu Konghucu. Konghucu negeri belum. Mungkin beberapa tahun ke depan ada. Tapi kalau yang Kristen, yang Katolik, yang Hindu, yang Buddha, itu sudah ada. Yang negerinya itu. Ya. Nah, yang Konghucu, yang swasta sudah ada. Dan diurus juga oleh Kemenak. Dan siapapun dosennya yang mau naik pangkat,
berurusan dengan saya. Saya tim penilai, ya. Berurusan dengan saya. Saya ini tim penilai angka kredit. Khusus ngecek jurnal. Yang lain-lain itu oleh orang lain. Saya khusus ngecek, ini jurnalnya bener nggak nih? Terbitnya di mana? Di Kanada misalkan. Ini pengalaman saya ya. Terbit di Kanada. Webnya ada. Kata tim, karena kan ketua kami, saya dilatihnya oleh orang dikti ya, Prof. Yanuarsa. Pak Anton masuk dulu ke ada webnya di situ. Di antaranya dulu who.is, sekarang ganti bukan itu. Coba copy web itu, web jurnal itu, masukkan ke situ, cek di mana posisinya. Copy pastikan di situ. Betul, ada di Kanada. Cek, dapatkan koordinatnya tuh. Setelah dapat koordinat, masukkan ke Google Maps. Di mana coba? Di pinggir hutan. Itu di pinggir hutan. Terus saya ngomen, Prof, boleh jadi webmasternya lagi camping bikin webnya di situ. Iya bisa jadi. Kan kita nggak nuding palsu. Tapi yang jelas berdasarkan arahan Google Maps, web ini dibuat di pinggir hutan. Jadi siapa tahu webmasternya juga pencinta alam, atau lagi berlibur, sambil berlibur daripada bengong kan gitu, mendingan bikin web. Itu seperti itu. Nah, karena seperti itu, apa yang harus dilakukan oleh seorang pengusul kenaikan pangkat itu, dia membuktikan komunikasi ini di akunnya. Gitu ya. Itu. Ibu Bapak kemarin WA-nya masih ada di saya. Ada mahasiswa yang minta maaf ke saya. Minta maaf gimana? Saya bilang, kenapa anak minta maaf? Dia cerita, dia baru diangkat fungsional dosen S2. Kan syarat dosen S2 ya. Ternyata syaratnya jepret terkait publikasi. Artikel jurnal. Ceritalah. Saya harus minta maaf kepada Prof. Anton. Kenapa? Karena dulu saya tidak memperhatikan apa yang disarankan oleh Prof. Anton. Jadi setelah lulus, jadi waktu kuliah itu nyantai aja lah, nggak tahu juga mungkin makalahnya dibikinin orang kan gitu ya. Itu yang penting asal lulus aja. Enggak, saya bilang bukan persoalan dibaca atau tidak dibaca oleh saya bilang gitu. Karena kan saya ngajar 45 SKS sekarang. Pak Anton gimana ngajar, gimana baca makalahnya. Makanya saya gunakan reviewer jurnal orang lain. Itu yang lolos dapat A tuh, terbit. Ikan kan di review kan, gitu. Iya, itu dia. Yang nggak lolos diselesaikan secara adat. Gitu. Yang tidak lolos diselesaikan secara adat. Karena yang will done itu, saya sarankan kirim dulu ke jurnal luar. Mepet. Nunggu keputusan lama. Lewat semester bayar SPP lagi. Akhirnya ya sudah nggak apa-apa. Maksud saya kalau di jurnal luar kan boleh jadi dapat Sinta 2. Lumayan kan kalau dapat Sinta 2 kan hukumnya beda tuh. Misalkan Wildan langsung jadi dosen dapat Sinta 2 itu aman tuh. Sampai serdos tuh aman tuh. Itu tadi ya, ada tuntutan non akademik tapi finansial. Profesi kita ini kan nanti setelah kan di ijazah kita itu dengan segala hak yang melekat pada pemegang gelar itu kan diantaranya bisa jadi dosen, bisa jadi hakim, bisa jadi guru, bisa jadi fungsional lain kan sekarang untuk ASN banyakannya fungsional bukan struktural ya. Jadi eselon itu kan sekarang udah dibabat habis. Kenapa begitu? Karena mazhab ekonomi makro. Wah, gitu ya. Itu al-ujroh ala qadril masako. Dulu mazhab ekonomi makronya nggak dipakai. Pinter bego sama penghasilan. Sekarang nggak bisa. Al-ujroh ala qadril masako itu ekonomi makro. Gitu. Di kelas saya ngajar itu. Ya, di kelas saya ngajar ekonomi makro ya. Di kelas saya itu. Di HES ya saya ngajar ya seperti inilah.
Sama nggak ngasih materi juga ya, materinya yang kayak gini aja. So kalau ini nggak saya kasih tahu, ibu bapak dapat ijazah, tiba-tiba ijazah itu hanya sekedar selembar persyaratan. Yang lainnya mana? Apakah lembaga ini membekali? Kalau cuma membekali materi, sekarang udah ada macam-macam tuh, ya. Belum, ibu bapak boleh masuk YouTube saya, lihat saya gimana saya ngajarin bikin paragraf. Masuk ke Google Scholar, masuk ke Google Scholar, ketikan aja, pasar modal syariah. Contoh ya, ini sebelum masuk ke Ino. Ini Google Scholar ya. Jadi sekarang, ya, mau ditulis semoga silahkan. Di komputer masing-masing, setting Google Scholar ada di menu awal. Kayak gini nih, klik. Oke, pasar modal syariah di Indonesia. Oke, nggak usah. Pasar modal didefinisikan sebagai berikut, bla bla, apapun ada. Jadi nggak usah belajar materi. Ngapain belajar materi? Ibu bapak boleh jadi lebih dulu baca ini, kan saya baru belakangan bacanya, misalkan kan lebih tahu duluan ibu bapak dibanding saya. Sekarang bagaimana? How to compose our tacit knowledge. Istilahnya tacit knowledge ya. Itu. Bagaimana mengkomposisi tacit knowledge kita menjadi actual knowledge melalui apa? Publikasi. Gak ada cara lain. Publish or perish. Itu ya. Jadi bagaimana tacit knowledge kita? Ibu bapak masuk Google Scholar tuh. Dapat nih pasar modal syariah, plek. Jadi tacit knowledge. Bagaimana kita aktual? Ya. Nih, mana tadi? Nih ya. Pasar modal didefinisikan sebagai pasar modal Islam atau prinsip syariah di pasar modal didefinisikan sebagai berikut, bla bla bla, kan gitu ya. Ini contoh nih. Nah, sampai sinilah ya. Lengkapnya unduh aja, copy. Paste sini. Tuh ya. Tadi saya sudah kirim ya, Sotero Mendeley untuk bikin makalah ya. Saya sudah kirim. Nah, ini pakai itu. Oke. Kita barusan nggak lihat siapa yang punya naskah itu ya. Sekarang, anggap saja ini adalah tulisan kita. Kewajiban kita ngecek, adakah publikasi yang lebih dulu dibanding saya mikir nih. Anton itu kan dapat mikir saya. Gimana ceritanya Anda bisa mikir? Kuliah. Kuliah berarti dengerin dosen ya? Iya. Itu dosen bisa ngomong kayak gitu dari mana? Al-fadlu lil moba tadi. Apa bait alfiahnya tuh? Ada bait alfiahnya tuh, lupa saya. Ya. Jadi kewajiban kita mengutip publikasi yang lebih dulu terbit. Wah, ini dapat mikir saya, Pak. Gimana ceritanya dia bisa mikir kayak gitu? Enggak ada tuh tiba-tiba plak aja gitu. Enggak, pasti baca. Pasti dengar khotib. Khotib kita kan nggak pakai footnote, Pak. Iya, nggak pakai footnote. Makanya khutbah itu bukan tradisi akademik. Yang tradisi akademik mana? Nulis. Gitu ya. Saya punya majelis taklim juga, kan nggak mungkin ada ibid objek di majelis taklim. Iya kan gitu. Pak Anton kok nyinyir? Bukan nyinyir, kita bicara segmen. Itu ya. Jangan samakan segmen A dengan segmen B. Lah kalau sekarang kita kuliah di UIN mirip-mirip segmen A, padahal kita ada di segmen B, ngapain kuliah? Kan itu masalahnya. Tuh ya, ini hitung-hitung ta'aruf aja nih. Ya, ini biasa saya sampaikan di ta'aruf. Oke. Ya, sekarang ini kita butuh rujukan. Kita copy. Ya, Ctrl C, masuk lagi ke Google. Jangan ke Google Scholar lagi, masuk dulu ke Google Translate. Ketikkan di sini, paste di sini. Oke.
Dapat yang bahasa Inggrisnya ya? Ingin cek dulu, boleh cek dulu. Putar. Nah, ini kata Grammarly nih. Paraphrasing. Pilih yang ini. Oke. Itu ya, barusan ya. Gitu. Search Google. Tuh. Ya. Ini mana nih? El Mizan. Klik. Kliknya buat untuk dilihat ya. Sorry. Ikat. Oke. Nah, sekarang ini biar. Nah, ini ya. Oke. Nih, kita copy atau langsung ke sini nih. Mudah-mudahan dapat ya. Oh, no result. Ini kita blok, kita copy, baru masuk ke Google, kelar lagi. Nah, dapat ya. Kita cite. Nih cite ya. Jadi Bu Bapak, mungkin kita sudah sering melihat ini ada tanda ini dan lain sebagainya. Ini buat apa gitu kan? Ini buat mengutip. Oke, ini cite nih, sini. Tapi ini pakai latex yang overlift tadi itu. Sekarang kita pakai Zotero dulu ya. Kita pakai Zotero dan saya harus aktifkan dulu Zoteronya. Nah, saya harus aktifkan dulu Zoteronya. Saya bikin dulu folder. Foldernya hash hukum investasi dan pasar modal. Waktu bikin skripsi udah pakai Zotero Mendeley? Ah. Oke, nggak apa-apa. Mari kita belajar. Gitu. Oke. Ini ya, ini masih kosong ya. Ini masih kosong nih. Ini masih kosong. Ceritanya, enggak, nonton aja dulu. Ini kan direkam. Ini direkam ya. Oke. Iya, nanti biasa upload di YouTube. Oke. Ini klik nih. Save to Zotero. Itu ya, tertulis ya. Save to Zotero, ini klik. Nah, oke, ini centang. Klik OK. Tuh, langsung saving to hukum investasi dan pasar modal. Mari kita buka. Nah, ada. Ini ya. Jurnal artikel, ini judulnya, penulisnya ada 3. Nama jurnalnya volume 5 nomor 2 halaman 441 tahun 2022. Oke. Ya, ada yang belum lengkap ini, DOI. Oke, anggap saja lengkap. Ini kita copy. Copy. Oke, masuk ke naskah kita. Oke, klik Zotero. Zotero-nya udah diinstal dulu ya. Klik Add Edit Citation. Pilih. Nah, kalau mau kirim ke Josel tadi, pilih apa ya, pilih apa single space. Oke, yang ini ya, klik OK. Nah, itu kan, pastikan, klik enter. Tuh. El Mizan et al. No, Anton, biar sekalian bikin tesis, jangan apa deh. Oke, mari kita pilih yang lain. Dokumen preferences, pilih Chicago. Chicago full note. Nah, yang ini ya. Hah? Ya, ini style citasi.
Pilih Chicago Manual of Style edisi ke-17 full note. Kita klik OK. Tuh. Jadi footnote. Oke. Tuh. Ini pakai aplikasi tuh kayak gini. Daripada ngetik Gina. Udah salah, udah tipe tuh. Yang gitu-gitu itu ya. Pak Anton jangan meng-underestimate. Pengalaman membimbing. Saya tidak meng-underestimate ya. Pengalaman membimbing itu seperti itu. Itu. Jadi mohon tidak dianggap underestimate. Miring masalah. Iya kan ini udah otomatis Pak, Bu. Udah miring, mana yang harus miring udah miring. Tuh. Ya, nih. Dah. Singkat cerita ya. Naskah kita udah beres tuh, ada sekian puluh kutipan, kita tinggal ngetik daftar pustaka. Gimana caranya? Jangan di-copy dari catatan kaki tuh. Plak pindahin ke daftar pustaka. Jangan ketik add edit bibliografi. Cepret. Kok nggak muncul? Tuh. Jadi kuliah di S2 itu bukan kuliah materi, minimal dengan saya ya. Iya, setuju itu Pak. Materi, nggak usah juga beli buku, ke Google aja cari dapat tuh. Kalau beli laptop. Ini Zotero, yang Mendeley juga sama. Banyak di YouTube nonton. Mau nonton YouTube saya boleh, mau nonton YouTube orang boleh. Yang B. Oh ya, oke. Oke, sebentar urusan ini belum selesai. Kita lanjutkan. Nanti dulu. Kita lanjutkan. Nanti setelah ketemu halaman inolnya, baru kita tanya jawab. Ini ya, nama jurnalnya ini nih. Jadi saya di pelatihan yang saya salah seorang narasumbernya, saya tampilkan ini. Silahkan dibaca artikel ini. Kira-kira yang menulisnya siapa? Wah, ini pasti yang menulisnya pakar. Kenapa? Judulnya aja kita nggak ngerti. Mapping Indonesian Paddy Fields using multiple temporal satellite imagery. Memetakan lahan padi di Indonesia dengan menggunakan citra satelit multiple temporal. Ilmunya saya nggak ngerti. Oke. Teknologi pertanian nih. Yang nulis orang teknologi pertanian. Ini nama jurnalnya, African Journal Agricultural Research. Ya, ada DOI, ada available online dan seterusnya. Oke. Accepted 22 Juni ya. Ini berarti di review. Asumsi aja seperti itu. Nah, ini ada di Google. Tahun 2012 nih. Oke, saya tutup dulu sengaja. Padahal di situ namanya Ino. Dirujuk 3 kali. Ya, ini yang merujuknya nih. Google Scholar itu kan gitu ya. Ini yang merujuknya. Ini bukti dirujuk. Ini yang merujuk nih. Oke. Itu ya. Itu. Mari kita lihat, saya besarkan. Yang kedua, yang ketiga, yang merujuk terindeks Scopus. Q1. Jadi pemiliknya udah pasti bisa jadi guru besar tuh. Mari kita lihat. Ceng-ceng.
Nonoli, Agnes Monica, and Inul Daratista. Afiliasinya Institute of Dangdut, Jalan Tersesat 100, Jakarta 1000, Indonesia. Ya, oke, nih kata LIPI African Journal, kecolongan jurnal Inul. Oh ini ramai nih tahun 2000 berapa nih 2012 nih ya, komentar LIPI dan seterusnya. Sekarang di DOAJ-nya tidak ada. Apa DOAJ? Itu pengindeks jurnal. Tidak ada. Oke. Ini juga sudah tidak ada. Dan jurnalnya kena penalti. Oleh Scopusnya di discontinue. Ya, saya nggak menyebut begitu ya. Yang jelas sudah tidak terindeks Scopus lagi. Segera setelah ketahuan artikel ini. Oke. Nah, ini jurnal lain ya. Ini saya ngebut aja ya. Saya ngebut. Nah, ini nomor 8. Jadi publikasi itu adalah menjaga tradisi dan tanggung jawab akademik. Silakan Pak, bertanya. Tadi mau tanya apa? Lupa. Gitu. Jadi gitu ya, Ibu Bapak. Iya, memang harus praktek. Memang harus praktek. Jadi saya bisa untuk ukuran saya, ya. Saya nonton YouTube, nggak ada cara lain. Gitu. Yang kedua, saya tanya anak saya, karena anak saya jauh lebih jago. Teknis ya, yang begini-begini ini, anak saya jauh lebih jago. Gitu. Begini loh, Nah, baru ingat ya. Saya yakin teman-teman yang di sini juga mungkin punya apa ya, yang apa yang saya rasakan. Kegalauan gitu. Ya, jadi Oh enggak. kita ini sangat-sangat tertarik dengan penulis cara penulis seperti ini. Selain untuk mempermudah, dan juga mungkin itu akan betul-betul lebih cepat, gitu kan? Lebih cepat dan akurat. Tapi ada ya, dalam 1 jam atau lebih tadi yang Bapak sampaikan, ada satu yang mungkin saya ingin sampaikan, sistematis itu. Dalam artian bisa nggak kita dituntun gitu ya? Oh, bisa. Kalau tadi kan ibarat dari naik sepeda langsung ke naik motor gitu. Jadi kita digelong gitu. Lu bisa nggak kita nih perlahan keluarnya gitu? Bisa lah. Ada umpama nih hari kita betul-betul aplikasi yang zero. Ya, Zotero ya. Kopinya, kemudian juga Ini harus software kayak gitu ya. Emang iya. Akhirnya segala aktivitas yang kita dalam kita selesai satu. Besok lagi kita naik ke umpama yang hari itu bagaimana. Nah gitu. Nah maksudnya itu ini seperti itu sistematis dari apa yang Pak Prof sampaikan agar kita juga impactnya itu langsung oh iya. Memang tujuan saya cuma satu hari ini, membuat mahasiswa tersentak dulu. Itu, oh ternyata nulis ya, bukan mikir buat nulis, bukan. Oh ternyata nulis itu gampang ya. Ternyata bikin catatan kaki itu gampang ya. Itu aja dulu. Jadi kalau sekarang ada permintaan, ada pertanyaan kayak gitu, berarti tujuan saya terpenuhi. Apa? Saya membuat saudara tersentak dulu. Apalagi tadi yang saya sangat tertarik dari yang jurnal tuh, kan kita itu apa namanya Natosha, itu kan harus lebih jurnal. Terus di kalau jurnal pemilik jurnal itu adalah kita sendiri dong. Berarti lebih Begini, dalam tradisi publikasi jurnal itu tidak bagus jeruk makan jeruk. Makanya saya selalu menyarankan kirim dulu ke luar. Kalau dari sana sini udah nggak ada yang terima, sementara munakosa sudah di depan mata, mari kita review sama-sama. Itu yang tadi bilang adat itu. Ada muhakkamah itu, mari kita review sama-sama. Karena ibu bapak juga harus punya pengalaman menjadi reviewer.
Nanti saya latih gimana caranya jadi reviewer. Ya, gitu. Ya. Jadi ibu bapak yang berteman di Facebook, di Instagram, saya di Twitter jarang tweet ya. Itu saya selalu ngopi. Ngopi itu artinya begini. Kuliah dengan saya itu ngopi. Iya. Ya, kuliah dengan saya itu. Oh, Pantun kok nggak ada materinya? Anda mau materi cari di Wikipedia aja. Jangan nyiksa dosen itu. Kenapa nyiksa dosen? Saudara, saya ngomong minggu yang lalu ke anak saya yang semester 4 S1. Mana soal ujian? Soal ujian kelas. Nah, saya dapat A. Nih. Tahu nggak nih, ini kalau soal ini dikasih hari ini ke ayah nggak akan lulus. Nggak bisa jawab. Padahal dulu mata kuliah itu saya ambil. Jadi buat apa kita pelajari untuk kita lupakan? Betul nggak? Itu dia. Buat apa kita mempelajari sesuatu yang akan kita lupakan? Mata pelajaran, saya nggak perlu sebut ya, khawatir dosennya kesinggung. Mata pelajaran itu, yang semester 3-nya, itu kan masih awal-awal, syariah dapat semua itu. Ya, yang alumni S1 syariah dapat itu, saya lihat. Ini kalau dikasihkan ke ayah hari ini, ayah nggak akan lulus. Padahal dulu, lulus ya, kalau dulu lulus ya. Gitu. Kalau sekarang, anak saya sekarang dapat A. Jadi masih pintar anak saya dong. Kalau ukuran kepintaran itu dilihat dari nilai. Saya bilang ke anak saya, semoga bisa menjaganya ilmu ini. Kenapa? Karena ayah udah nggak bisa jaga. Ayah cuma bisa jaga 2. Kalau nggak ekonomi, hadis. Yang lain-lainnya lupa. Karena saya ngajar hanya 2 rumpun ilmu. Karena dokter saya 2 kan ya. Hadis dan ekonomi. Hadis dari UIN Jakarta, ekonomi dari Unpad. Dan dari 2 rumpun ilmu itulah saya dikasih mata kuliah. Gitu Ibu Bapak. Sekarang saya usia 55, 56. Yang dulu saya pelajari lupa. Kecuali yang saya pakai bahan pekerjaan. Iya, gitu. Nah, pertanyaan terdekat. Apakah Ibu Bapak tesisnya mau dari mata kuliah ini, hukum investasi dan pasar modal? Belum kepikiran Pak, tesisnya itu mau apa? Pikirlah dari sekarang. Gitu. Nah, apalagi kalau di S3,